What do you think you're doing? You're under arrest. You do the bleeding. Halo, apa kabar kalian, sehat lah ya? Kembali lagi di channel Vanhalan Movie. Kali ini kita akan mereview film Hansel and Gretel Witch Hunter yang dirilis tahun 2013. Film Hansel and Gretel pun sebenarnya punya beberapa versi ya. Nah, kali ini versi yang mereka akan menjadi pemburu penyihir. Di film akan menceritakan kakak beradik bernama Hansel and Gretel yang saat mereka kecil, mereka tersesat di hutan dan ditangkap oleh penyihir yang kejam. Tapi mereka bekerja sama membebaskan diri dan berhasil mengalahkan penyihir jahat itu. Sejak saat itu mereka tumbuh dewasa menjadi pemburu penyihir yang sangat terkenal. Lalu kenapa mereka bisa tersesat di hutan itu, bahkan bisa mengalahkan penyihir yang sangat sakti dan mantraguna? Yaudah, tanpa basa-basa lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Film dibuka memperlihatkan kedua orang tua Hansel and Gretel yang terlihat panik, namun entah kenapa si ibu menyuruh ayahnya untuk membawa Hansel dan Gretel ke hutan secepatnya. Lalu ayahnya membawa mereka berdua dan meninggalkan mereka di tengah hutan yang gelap. Sungguh tega ya, tapi belum dijelaskan apa penyebabnya. Kemudian Hansel dan Gretel berjalan menelusuri hutan dan melihat ada sebuah rumah yang terbuat dari permen. Ya, namanya juga anak-anak, mereka memakan permen-permen yang ada di dinding itu. Lalu saat mereka masuk ke dalam, ternyata ada penyihir yang menyeramkan sudah menunggu mereka berdua. Mereka dijebak oleh nenek sihir itu dan ditahan. Hansel dipaksa memakan banyak sekali permen, jika tidak kakaknya akan dibunuh. Lalu si nenek sihir ini menghidupkan tungku api yang besar dan bersiap memasak mereka berdua dan menjadikannya makan malam. Beruntungnya Gretel berhasil melepaskan ikatannya dan segera mengambil pisau di situ. Lalu si nenek sihir itu menyerang si Gretel, namun sihirnya entah kenapa tidak mempan pada Gretel. Melihat kesempatan itu, Gretel dengan cepat menusuk nenek sihir itu dan melepaskan adiknya. Mereka berdua mendorong nenek itu masuk ke dalam tungku dan membuat si nenek sihir itu terpanggang oleh apinya sendiri. Oh iya, itulah cara terbaik membunuh penyihir, yaitu dengan membakarnya. Lanjut, sejak saat itu Hansel dan Gretel tumbuh besar menjadi penyihir yang profesional. Mereka berhasil mengalahkan banyak sekali penyihir dan menyelamatkan anak-anak yang diculik. Dan mereka juga dikenal sebagai Hansel and Gretel the Witch Hunter. Beberapa tahun kemudian diperlihatkan sebuah kota kecil bernama Augsburg. Mereka sedang berkumpul dan akan menghakimi seorang wanita bernama Mina. Dirinya dituduh sebagai penyihir oleh sheriff di kota itu. Saat Mina akan dieksekusi, wali kota mereka datang dan menghentikan kelakuan kepala sheriff ini. Dia mengatakan tidak boleh asal menghakimi, harus ada bukti yang kuat dan tidak begitu saja langsung menuduh. Dan ternyata Hansel dan Gretel juga sudah datang di situ. Mereka mengambil alih dan Hansel langsung mengecek Mina, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia adalah seorang penyihir. Ternyata Hansel dan Gretel datang ke situ karena disewa oleh Pak Wali Kota ini. Di kota ini ternyata sudah banyak sekali anak-anak yang hilang dan dianggap adalah ulah para penyihir yang berkeliaran. Jadi Pak Wali Kota memperkenalkan Hansel dan Gretel kepada para warganya dan berharap masalah ini cepat diselesaikan dengan jasa mereka berdua. Ya jelas si sheriff ini nggak terima dong dengan perlakuan kayak gitu aja. Mereka sedikit bersih tenggang, namun Gretel langsung mematahkan hidung kepala sheriff ini dan membuat dirinya tidak berkutik. Singkat cerita, Hansel dan Gretel memulai perburuan mereka ke sebuah gubuk tua di tengah hutan. Di dalamnya ada seorang penyihir yang asli jelek kali mukanya. Dengan kerjasama Hansel dan Gretel, mereka berhasil melumpuhkan penyihir itu. Kemudian mereka menginterogasinya. Namun yang mereka sikat itu tidak ada hubungannya dengan hilangnya anak-anak di kota itu. Tapi mereka di sana menemukan sebuah gambar ritual gerhana bulan merah. Gerhana bulan merah merupakan malam suci para penyihir yang terjadi 20 tahun sekali. Mereka yakin hilangnya anak-anak di kota ini ada hubungannya dengan ritual penyihir ini. Lalu terlihat Hansel menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya. Dan ternyata Hansel ini mengidap diabetes akut karena dulu waktu kecil dia dipaksa memakan terlalu banyak permen oleh penyihir yang tadi. Jadi dia harus menyuntikkan insulin setiap hari, kalau nggak dia bisa lumpuh. Lalu Pak Wali Kota membayar DP pada mereka dan akan melunasi bayarannya jika mereka sudah berhasil menemukan anak-anak yang hilang itu. Mereka besok akan berburu lagi ditemani oleh anak buah wali kota ini bernama Jackson, karena dia cukup familiar dengan daerah di hutan itu. Ya karena hari ini sudah malam, mereka pun memutuskan untuk singgah dulu ke sebuah bar dan nyantai-nyantai dulu. Di situ mereka bertemu dengan seorang pemuda bernama Ben. Ya ternyata Ben ini merupakan fans berat dari Hansel and Gretel. Dia mengumpulkan banyak sekali berita-berita yang memuat tentang keberhasilan mereka berdua. Dia juga berharap bisa menjadi pemburu penyihir kelak seperti mereka berdua.
Di sisi lain, sheriff yang tadi nggak senang dengan Hansel dan Gretel. Dia memilih bersaing dengan mencari anak-anak hilang itu sebelum mereka. Kemudian dia menyewa pemburu bayaran untuk pergi ke hutan mencari anak-anak yang hilang itu di malam ini. Singkat cerita, pemburu sewaan itu pun pergi ke dalam hutan. Saat mereka sedang istirahat di tengah hutan, seorang wanita misterius menghampiri mereka. Ternyata nasib sial yang mereka terima itu adalah penyihir yang sangat kuat dan bisa merubah wajahnya. Penyihir ini bernama Muriel. Dia menghabisi mereka semua dan mengutuk salah satu dari mereka untuk memberikan pesan pada Hansel dan Gretel. Lelaki yang selamat itu pun pergi menemui Hansel dan Gretel di bar. Dia mengatakan teman-temannya sudah dihabisi oleh penyihir yang kejam dan dia memberikan sebuah pesan. Dia langsung meledak di situ dan sepertinya pesan itu merupakan tantangan bagi Hansel dan Gretel. Lalu diperlihatkan Muriel di markasnya menemui dua anak buahnya. Di sini ketahuanlah ternyata Muriel ini adalah penyihir yang menjadi dalang penculikan anak-anak di kota itu. Dia menculik anak-anak ternyata untuk syarat ritual dengan meminum darah anak kecil, mereka akan kebal terhadap api dan tidak terbakar. Lalu mereka melakukan uji coba pada seorang anak dan mereka mencoba meminum darah anak itu. Dan benar saja mereka menjadi kebal api. Tapi kekebalan mereka tidak berlangsung lama. Ritual itu belum sempurna, hanya dengan ritual bulan merah nanti mereka bisa mempermanenkan kekebalan itu dengan mengorbankan banyak anak-anak tentunya. Keesokan paginya terlihat penyihir yang tadi. Nah, penyihir ini gayanya metal kali ya kan? Ya udah kita sebut aja dia penyihir metal. Penyihir ini sedang berjalan-jalan di tengah hutan dan secara tidak sengaja melihat ada seorang anak yang tersesat di tengah hutan. Dan di saat dia menghampiri anak itu, ternyata itu merupakan jebakan yang dibuat oleh Hansel. Penyihir metal itu berhasil ditangkap. Namun dia cukup gesit berhasil melepaskan dirinya dan kabur. Jackson mencoba menahannya namun sekali pukul dia tumbang. Lalu penyihir itu kabur lagi menggunakan sapu terbangnya, tapi langsung kena pukul balik sama Hansel. Dengan combo epic Hansel dan Gretel, penyihir metal itu berhasil ditangkap dan dilumpuhkan oleh Jackson. Kemudian dia dibawa ke penjara kota dan diinterogasi. Saat sedang diinterogasi, dia bertingkah aneh. Karena heran dengan tingkah anak sebiji ini, Hansel langsung memukulnya sampai sadar. Dia dipukuli dan dipaksa memberitahukan di mana keberadaan anak-anak yang hilang itu. Lalu si penyihir metal ini bergumam soal pengorbanan darah dari 12 bulan. Di situ Gretel langsung menyadari sesuatu. Dia melihat berkas-berkas anak yang hilang itu dan ternyata jumlahnya ada 11. Dan anak-anak yang hilang itu memiliki bulan kelahiran yang berbeda-beda mewakili bulan kelahirannya. Yang artinya ritual itu membutuhkan anak dengan kelahiran Januari sampai bulan Desember. Setelah dicek tinggal satu anak lagi yang mereka butuhkan, yaitu anak dengan kelahiran bulan April. Hansel mencari data tentang anak yang lahir di bulan April dan di mana alamatnya. Lalu dia segera berlari ke sana. Namun tampaknya dia sudah terlambat. Penyihir sudah sampai ke rumah anak itu dan menghabisi mereka sekeluarga. Anak terakhir berhasil ditangkap dan dibawa oleh makhluk berbadan besar bernama Troll. Hansel datang dan melihat anak itu sudah dibawa, namun dia ditahan oleh penyihir di situ. Akhirnya mereka pun berkelahi habis-habisan. Penyihir itu berhasil kabur dan menaiki sapu terbangnya. Lalu Hansel tidak membiarkannya begitu saja. Hansel malah ikut terbang bersama penyihir itu. Kembali ke Gretel, ternyata mereka didatangi oleh Muriel. Gretel sadar Muriel ini sangat kuat karena tidak banyak penyihir yang bisa berubah bentuk wajah seperti dia. Dan benar saja Muriel dengan sangat mudah mengalahkan Gretel. Jackson yang melihat Muriel tersudutkan mencoba membantunya. Namun ya karena Jackson ini manusia biasa dan tidak kebal sihir, dia disihir dan dibuat bunuh diri. Gretel yang terpental keluar tadi diselamatkan oleh si Ben pemuda yang tadi. Muriel berhasil melepaskan penyihir metal itu, namun dia kehilangan jejak si Gretel. Lalu diperlihatkan Ben yang sedang merawat Gretel yang masih pingsan. Dirinya malah salah fokus sama itunya si Gretel. Ya sama, siapa yang bisa fokus kayak gini? Kemudian Gretel terbangun sebelum si Ben macam-macam padanya. Ben meminta maaf karena tadi itu dia cuma membersihkan tubuhnya Gretel. Lalu Ben menjelaskan sekarang situasi sedang tidak aman. Para penduduk di kota mereka akan menangkap Gretel karena dianggap sebagai pembawa sial di kota itu. Di sisi lain, Hansel yang tadi malam jatuh ke hutan ternyata nyangkut di sebuah pohon. Di situ dia bertemu dengan Mina, wanita yang di awal tadi dituduh sebagai penyihir. Lalu Mina mencoba mengobati luka-luka Hansel. Nah, di sini terlihat tampaknya si Mina ini suka dengan Hansel ya. Ya udah, Hansel juga namanya laki-laki biasa yang tak luput dari dosa. Akhirnya terbawa suasana dan mereka pun beradu kulit di kolam yang ada di dekat situ. Dan sialnya saat si Hansel di sana sedang bercocok tanam, si Gretel malah kena sial. Dia yang sedang mencari keberadaan Hansel malah ditangkap oleh sheriff dan anak buahnya.
Gretel mencoba melawan namun jumlah mereka cukup banyak dan dia pun kalah. Sheriff bejat ini tidak cukup puas menghajar Gretel. Dia berencana memperkaos Gretel juga di situ. Lalu terlihat si troll tadi sedang mengintip dari pinggir hutan. Karena dia tidak tega melihat Gretel disiksa, si troll ini langsung berlari dan menghabisi mereka semua. Jadi pocah-pocah kepalanya dibuat. Akhirnya Gretel dibawa oleh si troll ini dan selamat. Gretel dibawa ke pinggir sungai dan diobati oleh troll ini. Kemudian Gretel berterima kasih padanya karena sudah menyelamatkan dirinya. Ternyata abang ganteng ini bernama Edward. Dia menjelaskan troll adalah budak para penyihir. Dan dia sekarang akan segera kembali ke sana lalu pergi meninggalkan Gretel yang sudah pulih. Di malam harinya Hansel berjalan di tengah hutan dan melihat sebuah gubuk tua di sana. Hansel kemudian masuk ke dalam dan langsung diterjang oleh Gretel. Gretel salah serang, dia kira Hansel tadi adalah penjahat. Akhirnya Gretel sangat senang bisa bertemu dengan adiknya lagi. Mereka lalu melihat sekeliling dan menyadari rumah ini punya ruang rahasia yang sepertinya dulu tempat tinggal penyihir yang cukup kuat. Dan tak disangka rumah itu adalah rumah mereka dulu. Gretel sepertinya mulai menyadari tampaknya ibu mereka dulu adalah penyihir. Tapi Hansel tidak mau banyak berkomentar soal itu. Hansel sangat membenci kedua orang tuanya ya karena telah menelantarkan mereka berdua. Dan tak berapa lama kemudian ternyata Muriel juga datang ke situ. Nah disinilah si Muriel akhirnya menceritakan sebuah kebenaran tentang ibu mereka. Ibu mereka dulu adalah penyihir putih atau penyihir baik yang sangat kuat. Lalu dia menikah dengan pria biasa dan hidup bahagia dengan dua anak yaitu Hansel dan Gretel. Di suatu malam ibu mereka sadar bahwa mereka akan dimasakan oleh warga. Ibunya memberikan sebuah mantra kepada kedua anaknya ini agar kebal terhadap sihir hitam. Lalu dia menyuruh suaminya segera membawa Hansel dan Gretel ke tengah hutan agar mereka bisa selamat. Karena ibunya adalah penyihir putih, jadi dia tidak bisa menggunakan sihirnya ke manusia biasa. Saat ayah mereka kembali, ternyata warga sudah berkumpul dan membakar istrinya. Begitu juga dengan ayah mereka digantung di depan tempat istrinya dibakar. Ulama kasihan kali ya. Dan Muriel menyaksikan kejadian itu. Dia di situ karena dia butuh jantung dari penyihir putih untuk memenuhi ritual bulan merah. Tapi gagal karena penyihir putih sudah tewas dan anak-anaknya menghilang. Nah begitulah kurang lebih kisahnya. Jadi sekarang dia telah bertemu kembali dengan keturunan penyihir putih yang terkuat yang pernah ada, yaitu si Gretel ini. Jantung Gretel akan memenuhi syarat terakhir untuk ritual bulan merah nantinya. Kemudian Muriel dengan cepat menusuk Hansel dan mencampakkannya, lalu menculik Gretel dan pergi. Keesokan paginya ternyata Hansel masih selamat. Dia diselamatkan oleh Mina. Ternyata benar Mina ini adalah penyihir, namun dia termasuk dalam golongan penyihir putih atau penyihir baik. Hansel sangat terkejut karena mengetahui Mina adalah penyihir. Namun Mina meyakinkan Hansel ada penyihir yang baik, begitu juga dengan ibu mereka dulu. Akhirnya Hansel percaya, tapi sekarang dia harus segera pergi menyelamatkan Gretel yang sudah diculik. Mina kemudian menjelaskan dia tahu di mana keberadaan Muriel, tapi itu akan sangat berbahaya. Di malam ritual bulan purnama merah nanti, seluruh penyihir jahat dari segala penjuru dunia akan berkumpul di situ untuk mendapatkan kekuatan abadi dan kebal terhadap api. Jadi akan sangat berbahaya jika Hansel pergi ke sana. Tapi Mina mengatakan ada kesempatan untuk bisa mengalahkan para penyihir itu nanti. Dia telah menemukan sebuah buku mantra peninggalan ibu Hansel dulu, di mana mantra itu sangat kuat dan mudah-mudahan bisa mengalahkan para penyihir itu nanti. Kemudian dia membacakan mantra itu ke cairan lalu menyiramkannya ke seluruh persenjataan yang mereka akan bawa. Di situ juga Ben datang dan ikut membantu mereka untuk mengalahkan para penyihir. Singkat cerita mereka pun pergi. Lalu diperlihatkan Gretel sekarang sudah berada di kurungan mereka. Abang Edward ini melihatnya namun dia takut untuk membebaskan Gretel. Ya karena dia juga takut pada Muriel penyihir jahat itu. Tak lama kemudian penyihir metal itu datang dan menyuruh troll membawanya ke altar. Karena ritual mereka akan segera dimulai. Di sisi lain Hansel dan yang lain mempersiapkan jebakan di hutan dengan tujuan jika para penyihir itu nantinya kabur, mereka akan terpotong-potong oleh jebakan itu. Dia meminta Ben untuk menunggu di situ sementara Mina dan dirinya pergi ke sana. Lalu diperlihatkan bulan purnama sudah mulai bersinar dan para penyihir dari seluruh penjuru dunia sudah datang ke situ. Aneh-aneh lah bentuk penyihir ini, tengoklah. Gretel kemudian diikat dan akan segera dikorbankan. Kemudian Edward datang dan membawa anak-anak kecil yang mereka tangkap ke situ. Hansel dengan slownya datang ke depan mereka semua kayak nggak ada apa-apa gitu. Ya slow aja. Dia menyela Muriel yang sedang berpidato. Dia bilang ke mereka, udah bubar aja kalian daripada pecah kepala kalian sesuatu kubuat. Sontak hal itu membuat mereka semua ketawa dong. Kok bisa sok keras sekali kawan ini? Nah dia nggak tahu aja si Hansel ini membawa apa. Lalu saat salah seorang penyihir menyerangnya, senjata yang disiram mantra tadi berhasil membunuh penyihir itu. Lalu semua penyihir mulai panik.
dan dari atas Mina menembaki mereka juga. Karena bulan merah akan segera berakhir, dia menyuruh penyihir metal ini untuk memulai ritual selagi yang lain sibuk bertarung. Kemudian penyihir metal ini membawa anak-anak dan akan segera mengeksekusinya. Beruntungnya Hansel dengan cepat berhasil membunuh penyihir itu duluan. Anak-anak itu pun selamat. Edward yang memang sebenarnya punya hati baik datang membebaskan Gretel. Tapi Muriel menggunakan sihirnya untuk mencampakkan Edward ke jurang. Lalu Gretel yang berhasil lolos bertarung melawan Muriel. Muriel yang sudah kehabisan waktu segera kabur dari situ menggunakan sapu terbangnya. Mereka kemudian menghabisi penyihir-penyihir yang lain yang masih tersisa. Namun Muriel dan beberapa penyihir lain berhasil kabur ke dalam hutan. Mereka tidak sadar di hutan sudah terpasang jebakan dan penyihir-penyihir itu tewas terpotong-potong. Melihat hal itu, Muriel terbang ke arah lain menghindari jebakan itu. Lalu Ben yang sudah standby langsung menembak Muriel dengan akurasi yang sangat tinggi. Tak lama kemudian Hansel dan Mina sampai ke situ. Sementara Gretel menolong Edward yang sudah sekarat. Dengan menggunakan alat strumnya, dia berhasil menyadarkan Edward kembali. Kembali ke Hansel, dia mengikuti jejak jatuhnya Muriel dan terkaget saat melihat rumah permen di masa kecilnya dulu. Lalu tiba-tiba Muriel dari belakang menyerang Mina dan menyandra Ben. Hansel berpura-pura menyerah namun dengan cepat mengambil senjatanya lalu menembak. Hansel bertarung namun kalah kuat melawan Muriel ini. Beruntungnya Mina datang dan menyerang Muriel dengan sihirnya. Tapi Mina ini penyihir yang lemah, dia pun kalah dan dibunuh oleh Muriel di situ. Hansel langsung dengan cepat mengambil senjatanya dan menembak Muriel hingga terpental ke dalam rumah. Tapi sayangnya nyawa Mina tidak terselamatkan. Dengan dendam yang membara-bara, dia kemudian masuk dan bertarung melawan Muriel. Tak lama kemudian Gretel pun datang dan membantu Hansel melawan Muriel. Dengan combo epic, Hansel dan Gretel akhirnya berhasil mengikat Muriel dengan rantai dan menggantungnya. Muriel mencoba merubah wajahnya dan memohon belas kasihan pada Hansel. Tapi nggak guna, malah kena tepuk mukanya. Saat Hansel akan menghabisi Muriel, diabetes Hansel malah kambuh dan membuat dia tumbang. Gretel yang melihat penyakit adiknya kambuh langsung dengan cepat menyuntikkan insulin itu ke Hansel. Si Muriel berhasil lepas dari ikatannya dan tidak menyerah. Ya udahlah, langsung aja kena gas lagi sama orang ini dua. Dan tanpa belas kasihan sedikit pun kepala Muriel dipenggal di situ. Dan Muriel pun benar-benar tewas. Di akhir film diperlihatkan Hansel dan Gretel sekarang bekerja sama dengan Ben dan Edward. Mereka menjadi pemburu penyihir yang paling ditakuti yang memburu para penyihir jahat ke seluruh penjuru dunia. Dan film pun selesai. Oke, gimana? Seru lah ya filmnya. Jadi ini film lumayan bagus di tahun 2013. Ya emang alur ceritanya sederhana tapi enak untuk ditonton lah. Apalagi aksi Hansel dan Gretel yang memang keren dalam menghabisi para penyihir. Yaudah, sekian dulu cerita dari film Hansel and Gretel The Witch Hunter. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.